Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurul Ratnapuri dengan NIM C1C024148. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai tentang PPh pasal 23 atas jasa, modal dan hadiah dan PPh pasal 26 untuk subjek pajak luar negeri. Nah, pada presentasi kali ini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 23, yang kedua ada tarif dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 23, yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 26, dan yang terakhir ada tarif dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 26. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pajak penghasilan PPh pasal 23. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi, badan, maupun badan usaha tetap, yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan tertentu selain yang sudah dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, siapa saja sih pihak pemotong PPh pasal 23 ini? Pihak yang memotong PPh pasal 23 meliputi badan pemerintah, badan atau perusahaan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap BUT, serta perwakilan perusahaan luar negeri. Selain itu, orang pribadi tertentu ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP berdasarkan KEP nomor 50 atau PJ 1994 juga termasuk sebagai pihak pemotong PPh pasal 23. Nah, untuk objek PPh pasal 23 itu mencangkup penghasilan seperti dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, atau imbalan atas utang, royalti, serta hadiah penghargaan dan bonus selain yang sudah dipotong oleh PPh pasal 21. Selain itu, yang juga termasuk sewa atau penghasilan dari penggunaan harta dan imbalan atau jasa tertentu yang tidak diatur dalam PPh pasal 21. Materi yang kedua, tentang tarif PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas jumlah bruto penghasilan dasar pengenaan pajak atau DPP, yaitu penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa. Menurut Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 141 atau PMK Nomor 3 Tahun 2015, imbalan jasa lain tidak termasuk PPM. Nah, di sini ada jenis penghasilan. Yang pertama dividen, bunga dan royalti, serta hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong oleh PPh pasal 21 dikenakan tarif sebesar 15%. Sedangkan untuk sewa dan imbalan jasa seperti teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, atau jasa lain yang tidak dipotong oleh PPh pasal 21 dikenakan tarif sebesar 2%. Sebagai contoh soalnya, dalam rangka Dies Natalis ke-20, PT Swagarma menyelenggarakan kegiatan perlombaan dengan memberikan hadiah atau penghargaan kepada para pesertanya sebesar 100 juta rupiah. Stay Cool Group Band merupakan salah satu penerima hadiah tersebut dengan nilai 10 juta rupiah sebelum dipotong pajak. Stay Cool Group Band belum memiliki NPWP. Untuk perhitungan PPh pasal 23-nya adalah sebagai berikut. Dasar pengenaan pajaknya, jumlah bruto hadiah penghargaan senilai 10 juta rupiah, maka dikenakan tarif sebesar 15%. Jadi PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 2 dan dikalikan dengan jumlah bruto hadiah tersebut senilai 10 juta rupiah, maka didapatlah hasil PPh pasal 23-nya sebesar 3 juta rupiah. Nah, materi selanjutnya ada pajak penghasilan atau PPh pasal 26. Apa yang dimaksud dengan PPh pasal 26? PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain bentuk usaha tetap. Pemotongannya dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, dan penyelenggara kegiatan dan BUT.
Nah, bagaimana sih sistem pengenaan PPh pasal 26 ini? PPh pasal 26 dikenakan melalui dua mekanisme. Yang pertama, pemenuhan sendiri oleh wajib pajak luar negeri yang memiliki badan usaha tetap di Indonesia atau pemotongan oleh pihak pembayaran penghasilan untuk wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia. Nah, yang termasuk dalam objek PPh pasal 26, penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 itu mencangkup dividen, bunga termasuk premium dan diskonto, royalti, serta sewa atau penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Selain itu juga mencangkup imbalan atas jasa, pekerjaan, dan kegiatan, serta penghasilan dari pensiun, pembayaran berkala, premi swab, transaksi lindung nilai, dan keuntungan akibat pembebasan utang. Selanjutnya ada sifat pemotongan PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 umumnya bersifat final. Namun, untuk penghasilan tertentu seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Pajak Penghasilan atau bagi wajib pajak luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT, pemotongannya tidak bersifat final dan dikreditkan dalam SPT tahunan. Nah, selanjutnya ada bagaimana ketentuan penyetoran pajak PPh pasal 26. Yang pertama, penyetoran pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, pelaporan SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, pelunasan atau penghasilan yang ditanamkan kembali di Indonesia maksimal 25 bulan setelah tahun pajak berakhir. Yang terakhir ada tarif PPh pasal 26. Tarif umum PPh pasal 26 adalah 20% dari penghasilan bruto. Berlaku untuk penghasilan dari modal seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, dan sewa. Tarif ini dapat berbeda jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara. Nah, dalam tarif dasar pengenaan PPh pasal 26 ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tarif 20% dari penghasilan bruto. Perhitungan PPh pasal 26-nya dikenakan sebesar 20% dari penghasilan bruto yang berasal dari modal seperti dividen, royalti, hadiah, sewa, dan bunga. Yang kedua ada tarif 20% dari penghasilan neto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Untuk rumusnya, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali dengan penghasilan neto. Penghasilan neto itu sendiri berasal dari perkiraan penghasilan neto dikalikan dengan penghasilan. Yang terakhir ada tarif 20% dari PKP setelah tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Nah, perhitungan ini berlaku bagi bentuk usaha tetap di Indonesia yang labanya tidak ditanamkan kembali. Namun, jika laba tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilannya tidak dikenai pemotongan PPh pasal 26. Nah, berikut contoh soalnya. Yang pertama, PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2016, perusahaan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan di luar negeri, Building Live-In. Premi yang dibayar oleh PT Ananda kepada Building Live-In sebesar 1 miliar rupiah. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Ananda adalah PPh pasal 26 dikenakan tarif sebesar 20% dikalikan dengan 50% sesuai dengan premi yang diberikan oleh perusahaan dikalikan dengan 1 miliar rupiah, maka didapatlah 100 juta rupiah. Contoh yang kedua, suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 17 miliar 500 juta rupiah. PPh pasal 26 dihitung menggunakan tarif 20% dari penghasilan tidak kena pajak setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Maka didapatlah PKP penghasilan tidak kena pajaknya senilai 17 miliar 500 juta dikenakan tarif PPh terutang 25% dikalikan dengan PTKP didapatlah 4 miliar 375 juta rupiah. Maka penghasilan setelah dikurangi pajak
menjadi 13 miliar 125 juta. Untuk PPh pasal 26 terutang, 20% dikali dengan 13 miliar 125 juta didapatlah 2 miliar 625 juta rupiah. Nah, untuk kesimpulan pada presentasi kali ini, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 merupakan bentuk pajak penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, dengan perbedaannya pada subjek pajaknya. PPh pasal 26 dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri atas penghasilan berupa jasa, modal, atau hadiah yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan sebagai bentuk kepatuhan pajak. Sementara PPh pasal 26 dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia, seperti bunga, dividen, royalti, dan jasa, dengan tarif umumnya 20% dari penghasilan bruto. Kedua pasal ini berperan penting dalam memastikan keadilan, pemerataan beban pajak, dan peningkatan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi domestik maupun internasional. Baiklah, segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.